Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobatku semuanya, sobat-sobatnya nama channel ya, semuanya, Pak Bro, Mbak Bro. Oke, hari ini kita mau mengajak kawan-kawan kita berburu bahan bonsai lagi. Kita berburu serut. Nah, sekarang kita sudah di lokasi, kita sudah berada di tempatnya ya. Kita cari-cari bahan bonsainya, dan agar kawan-kawan semuanya yang ada di seberang maupun dimanapun berada ya, kita mau ngajak kawan-kawan berburu bahan bonsai serut ya. Kita cari bahan serut lagi. Nah, oke, kita sambil perjalanan, kita sambil cari-cari bahannya. Oke, ikutin keseruannya video Soponya Nama Channel ya. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe-nya Mas ya. Semoga channel ini terus berkembang dan eksis selalu di dunia per YouTubean. Oke, buat kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa motivasi kawan-kawan semuanya ya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tidak ada hal yang sia-sia selama kita mau dan berniat. Apapun itu usahanya, apapun itu bidangnya, selama kita yakin, insya Allah tidak ada hal yang sia-sia. Oke, langsung saja kita perjalanan cari bonsai. Oke guys, kita mulai pencarian kita. Oke, kita sudah berada di dalam arena hutan ya, hutan jati. Alhamdulillah ya Allah, hutan kita sudah mulai hijau banget ya. Ini sebagian, tapi ini keseluruhannya masih gundul. Kita cari-cari serut. Kita belum nampak sesuatu ya. Oh, ini Mas Bro, serutnya ya. Ini tunggulnya ya, ataupun tunggak kalau di Jawa bilangnya. Ini kalau dikeduk di bawahnya itu pasti bagus, dan dia juga berserabut akarnya. Kalau di musim penghujan kayak gini sangat mudah banget menanam serut ya. Nanti kita korek-korek, kita lanjut cari yang lainnya lagi buat simpenan tabungan. Oke, kita cari lagi. Go. Ini ada lagi Mas Bro, satu. Ini pasti keren ini tunggulnya ya. Bagian bonggolnya pasti bagus ini. Ada dua. Oke, kita cari lagi buat tabungan ya, buat tabungan kita. Oh ya kawan, tadi di dekat motor kita sudah ada ya, tapi belum kerekam. Kita tengok. Alhamdulillah banyak bagus-bagus Mas Bro. Karakternya tuh pohon bonggolnya itu sangat unik, menarik, bagus. Nah, kita tinggal korek-korek di bawahnya itu bagus atau enggaknya nanti kelihatan. Ini ada. Nah, ini Mas Bro yang di dekat motor kita ya. Nah, ini ada dua. Kita mau cek yang mana dulu, nanti kita eksekusi ya. Kalau seperti ini Mas Bro ya, ini nampaknya tuh masih jelek banget ya. Nah, nanti kalau setelah diproses di rumah itu sangat karakternya itu nanti nampak. Ini seperti kayak rantingnya kan masih kecil-kecil, belum ada motifnya ya. Tapi nanti kalau sudah kita proses, kita tanam di rumah itu bagus. Kita bisa ditanam balik maupun ditanam seperti ini ya. Jadi serut itu bisa ditanam balik dan juga bisa ditanam dari akarnya ya. Pokoknya intinya simak aja keseruannya ya. Seperti ini kita membagi motivasi, berbagi ilmu tentang perserutan juga buat kawan-kawan. Jadi
ada manfaatnya lah kita bikin video kayak gini ya. Karena apa, menanam serut juga tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah kita tanam langsung tumbuh, itu enggak. Jadi ada tahap-tahapannya dan juga ada ilmunya juga menanam serut itu ya. Beda dengan kalau kita menanam fikus-fikus lainnya. Di rumah juga ada mas bro, tanaman fikus seperti beringin, spray itu, lo itu ada. Tapi yang lebih menantang itu kita menanam serut. Serut itu susah-susah gampang bro. Kalau kita nggak tahu tekniknya ataupun caranya, kayak gini kita bawa pulang pasti apa ya, banyak matinya, nggak mau hidup. Asal kita tanam di rumah gitu, asal-asalan gitu nggak hidup. Jadi kita harus tahu trik caranya. Sama cuaca ya, cuaca juga itu pengaruh. Si kondisinya itu juga ngaruh banget. Kayaknya cakep mas bro ya. Kita korek-korek coba. Nah oke, pertama kita harus lakukan tentang kita pendongkelan serut ya, kita harus pangkas, habiskan semua di atasnya ini. Kalau batangnya kecil-kecil seperti ini kita habiskan nggak apa-apa. Nah kita babat aja, kita sambil antisipasi hewan yang ada di bawahnya serut kayak gini. Biasanya itu kalau nggak kalajengking, kelabang ya, kalau nggak kelabang itu ular. Makanya kalau berburu serut itu harus hati-hati dan harus didampingi yang berprofesional ya. Nah, ini tuh jangan dianggap remeh. Kadang kita nggak tahu namanya binatangnya kecil itu, tapi sangat berbahaya. Bisa juga mematikan ya, seperti kalajengking, kelabang gitu. Kita jadi harus tahu triknya. Ini kalau mau saya kasih tahu triknya juga sangat memakan waktu, durasi panjang, tapi intinya hati-hati dalam pengedukan serut. Kalau yang baru mulai mengenal tentang pembulangan serut, kalau yang sudah mahir mah tinggal keduk-keduk, nggak jadi masalah. Tapi kalau bagi pemula itu sangat harus waspada dan hati-hati. Dan pertama mas bro ya, kita bermain di serut kayak gini itu pertama kali pasti gatel-gatel ya. Kalau yang nggak pernah mendongkel itu sangat gatel banget pertama kali. Dan kedua, kita pasti ditemuin sesuatu binatang yang sangat berbahaya ya, seperti kelabang ataupun kalajengking. Tapi karena kita sudah pernah sering dongkel ya, jadi kita tahu bisa mengantisipasi ada binatangnya atau enggaknya. Nah seperti ini masih anakan ya, anakan kelabang. Nah ini anakan kelabang. Kalau kita nggak tahu lagi, bahaya kalau kita asal-asal ngeduk ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam ataupun di bawah serut kayak gini. Terkadang di bawahnya itu kan ada rumah rayap ya, ada yang kepake, ada yang enggak. Biasanya kalau lubang rayap nggak dipakai itu biasanya ada kalajengking atau ularnya. Ularnya itu kecil mas bro, tapi bahaya, mematikan. Dia jarang ada, jarang enggak ada, nggak pasti mas bro. Oke, nanti kita keduk ya terus gitu. Yang penting intinya harus hati-hati, waspada. Jika mau mendongkel serut harus hati-hati lah, bawa teman atau apa ya, kalau bagi pemula ya yang mendongkel. Kalau yang udah senior mah, yang udah tenar-tenar, udah upload YouTube, itu masuk karena sudah mahir ya. Alhamdulillah sekarang udah kena mas bro, udah sekali. Dan ini ya kita dapatnya ini bagus. Ini nanti kita bersihkan di rumah.
karena ini sangat hanya pulen banget ya nih. Nah ini kalau seperti ini kan masih jelek, nanti kita olah lagi di rumah, kita obrak-abrik, nanti bakal nampak cantiknya. Kayak gini masih jembrung, masih belum layak ya, tapi nanti kita bawa pulang. Nah sekarang kita nunggu satunya lagi. Oke, kita jeda lagi, kita gali-gali, kita proses. Oke guys, karena ini sangat kecil banget ya, jelek ya. Nah bonggonya kecil ini, kita cari yang lain aja, kurang bagus, biarkan dia di alamnya dan tumbuh besar buat tabungan ya. Oke, kita cari yang tadi lagi ya. Tadi kan masih ada satu tadi di bawah. Oke, kita babat mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagus. Kalau masih dari hutan yang gini jangan sisa mas, habiskan sekalian, jangan tanggung-tanggung. Karena kalau kita bawa sama beruyungnya kayak gini daunnya ya, percuma, pasti garing karena oksigennya terlalu memakannya banyak ke atasnya. Soal dari bawah itu kita potong kan getahnya pasti turun. Nah jadi otomatis yang di atas ini harus kita pangkas sampai habis, jadi tidak menghabiskan oksigen yang ada di bagian batang pohon serutnya. Nah sebelum sampai di rumah jangan kita langsung tanam, kita rendam dulu di tempat air misalnya semalam ya. Nah baru itu kita besoknya sorenya kita tanam pakai media karung aja dulu mas bro. Yang dari awal itu kita pakai karung aja dulu, jadi nanti karung kita landasi dengan pakai genting ya bawahnya, agar akarnya tidak membawah ya, ke bawah ya, jadi dia menyamping kanan kiri akarnya, jadi dia tidak menjulang ke bawah. Nah kita kasih genteng ataupun bahan yang tidak bisa ditembus dengan akar serut. Nanti dia kalau mengembangnya begini akarnya, dia akan menyangkup genting ataupun bata yang kita tumpangkan di bawahnya batang ini. Nah itulah ilmu serut ya. Tapi kalau kita ini kita bawa pulang langsung kita tanam, kalau cuacanya tidak mendukung itu pasti bakal mati tuh. Jadi kita harus habiskan ini. Nah, yang kita ambil itu yang bagian bonggol bawahnya. Kalau yang batanya besar di atasnya sini kita bisa ambil, kita sisain. Kalau masih kecil-kecil gini kita tinggalin aja. Ini kayaknya agak bagus ini bawahnya nih mas bro. Nah itu kita harus hati-hati, padahal di sini ada hewannya. Nah seperti ini kan semut. Mudah-mudahan nggak ada papanya. Ini kecoa. Kalau kemarin itu kita sering nemuin itu, oh cacing, kirain ada kelabang. Kalau di bawah serut kayak gini identik dengan rumah rayap ya, jadi harus hati-hatinya lebih waspada. Nah kurang lebihnya segitu ya. Kalau ada salah masukannya ya mohon maaf. Kita sharing ya, berbagi ilmu tentang perserutan, karena serut itu susah-susah gampang cara menanamnya, perawatannya juga sangat harus telaten banget ya.
Kalau yang lain kayak ficus, kayak lo dan semacamnya ya, itu kita agak gampang ya perawatannya, dan pertumbuhannya juga progresnya sangat cepat. Tapi kalau serut itu sangat memakan waktu yang begitu lumayan. Nah, jadi jangan anggap remeh ya pendongkrak serut itu, karena perjuangan ngambil serut itu juga sangat susah. Ini baru di dataran Mas Bro. Ada kalau yang di jurang-jurang itu yang bagus-bagus ya bentuknya, yang meliuk-meliuk pohonnya itu banyak di pinggir-pinggir yang jurang-jurang. Nah, itu harus sangat ekstrim banget. Kita ngambilnya ini yang kecil-kecil aja, yang bagian dataran seperti ini ya, tidak di bagian di lereng-lereng atau pinggiran sungai ataupun di lereng-lereng ya. Kita ngambilnya di sini. Kalau yang di lereng-lereng itu juga punya triknya Mas Bro, punya tekniknya sendiri ya, nggak sama kayak gini. Kalau gini kita masih bisa waspada. Kalau di jurang itu kita kalau melihat sesuatu pasti rasanya pengen loncat, bisa-bisa kita jatuh ke jurang. Kalau di sini kita masih aman. Nah, ini kan masih datar. Oke, kita eksekusi ya, kita skip dulu, kita tontonin nanti kalau kita sudah eksekusi ya, karena sangat makan durasi sangat panjang banget ini nanti. Oke. Nah, oke buat kawan-kawan ya, kita kalau mengeduk kerut kita tambahin lagi ya, kita nggak harus dalam-dalam mengeduknya, jadi kita potong sesuai keinginan kita, tapi nggak terlalu dalam ya, secukupnya aja dari perantingan serut ya. Misalnya ini ranting serut, nah ini bonggolnya ini, jadi kita potong aja sepemikiran kita ya, apa yang ada bayangan kita potong aja, nggak usah terlalu dalam-dalam. Kalau dalam-dalam kita menghabiskan waktu yang lama dan menguras tenaga, jadi kita sedikit aja motongnya. Jarak antara ini permukaan ranting dengan bonggol kita bisa potong berapa senti, 10 cm ataupun 20 cm, jadi nggak usah terlalu makan dalam. Kalau kedalaman itu sangat menguras tenaga ya. Nah, karena bonsai itu kan yang dibutuhkan itu adalah bonggel ya. Kalau dia terlalu tinggi kurang bagus. Kalau yang tinggi itu, kalau misal yang mau bonsai tinggi, sekalian cari yang bahan yang besar dan batangnya itu sudah mempunyai karakter ataupun sudah nampak bagus ya. Kalau kayak gini kita kan memerlukan ranting-ranting ini kan kecil. Nah, seperti ini kan liuk-liuknya bagus kan. Nah, jadi kita bisa ambil salah satu ranting yang di depan kayak gini, kayak pendek. Jadi kita kelihatan cantiknya itu kalau dia dipotong pendek, nggak usah terlalu dalam dan nggak usah terlalu panjang, secukupnya aja. Kalau musim penghujan kayak gini sangat mudah banget penanaman serut. Oke, itu penambahan sedikit dari saya. Ini belum kita potong, kita mereviewnya bareng-bareng. Oke, kita lanjutin, kita skip dulu, nanti kita video kalau sudah dia nampak ya. Nah, oke kan sudah kena ya, sudah pangkas. Nah, jadi antara bonggol dengan permukaan ini ya, dasar kita ngambilnya nggak terlalu dalam. Nah, ini kan nggak ada akarnya Mas Bro ya, ini nggak ada akarnya, ada akar kecil satu. Akar serut itu gini, jadi kalau dia tidak tumbuh akar di sini, jadi dia bisa mengambil akar dari yang ranting muda-muda kayak gini. Ini jarang mati Mas Bro kalau ditanam, pasti hidupnya, asalkan tanahnya selalu lembab dan ada air ya, penyiraman harus rutin. Nah, ini seperti ini Mas Bro, ada hewan yang kecil tapi sudah jadi kepompong nih. Seperti ini Mas Bro, harus hati-hati nih, ada kepompong, nggak tahu kepompong apa. Ini belum kita orak-orak Mas Bro, kalau kita orak-orak cakep ini. Serut itu nggak harus besar dan kecil, tapi cabai rawit.
Nantilah kapan-kapan kita bikinkan video yang sudah tumbuh dan sudah hidup ya, yang di rumah. Kita jarang kita ekspor karena kita juga nunggu prosesnya lama, tapi alhamdulillah yang di rumah itu yang hasil perburuan yang lalu-lalu itu sudah ada kehidupan semuanya, alhamdulillah. Dan ini kita mulai berburu lagi, jarang-jarang kita berburunya karena di rumah juga masih banyak banget itu bahan bonsai menuju ke tahap-tahap program proses selanjutnya. Nah, jadi nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini Mas Bro, ini kan ada kelabang nih. Nah, ini anakan ini kan harus hati-hati. Nah, ini kami masih kecil. Nah, tapi kalau masuk kuping juga bahaya kan. Kita nggak tahu di dalam kayak gini tuh ada hewan apa aja, kita belum tahu. Soalnya ini tanah, di dalamnya itu ronggong seperti ini. Oke kawan. Nah, oke kawan, sekarang apa yang menjadi bayangan kalian ya ketika melihat bahan bonsai seperti ini? Nah, ini sedikit kita ulas ya, kita buangin rumputnya lah. Ini apa bayangan Anda ketika bahan seperti ini hidup? Berarti sangat keren ya. Oke, dan ini yang lainnya belum saya apa-apain. Nah, ini satunya. Ini kalau bisa hidup sangat keren dan cakep. Tergantung kita mau milih yang mana yang mau dipakai, kepalanya ataupun batang utamanya ya. Nah, ini nggak jadi bonsai juga jadi taman hias juga bagus tuh. Oke, itulah sekian ya, karena ini juga cuaca juga mendung, kita mau buru-buru pulang ya. Alhamdulillah dapat 3 bahan, yang satu tidak kerekam. Oke, kita tutup jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dos kandos.